Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Inaka Teknik. Jadi sekarang kita berbagi ilmu lagi lur. Jadi bukan bermaksud mengajari tapi berbagi pengalaman saja gitu. Jadi kali ini saya mau bahas tentang kandang bocor atau bolong, resikonya dan dampaknya kepada peternak dan pendapatannya gitu. Oke, jadi kandang bocor ini gitu, kita mulai daripada ini ya, blower ya. Nah, untuk biasanya ada yang rakitan yang tanpa tutup atau yang pabrikan tanpa tutup, itu secara langsung membuat kandang Anda bocor. Jadi ketika mohon maaf ya, agak teriak-teriak nih, soalnya ini blower berisik banget. Nah, jadi ketika blower ini jalan, terus ada yang satu nggak jalan, otomatis bocor kan dari sini. Nah, itu kandang bocor tuh. Jelas satu ya, itu kandang bocor. Jadi angin itu nanti nggak dari depan, nggak dari seldek masuknya, tapi dari sebelahnya. Gitu. Bocor gede dong, jelas. Kalau segede blower dibiarin. Nah, banyak peternak yang nggak pasti masalah itu, yang nggak sadar masalah itu. Jadi baru nyalain blower satu kok ngempos katanya. Sebelahnya bolong, pasti ngempos. Harusnya ketika blower jalan, yang lainnya tertutup. Nah, seperti ini lur. Gitu. Oke, yang kedua. Nah, penyebab kandang bocor selanjutnya biasanya dari terpal. Nah, bisa teman-teman lihat. Jadi sebagai catatan ya, ini bukan buatan kita. Jadi kita di sini cuma servis. Ada beberapa masalah di kandangnya, jadi kita servis saja. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, itu lubang ya. Dari sambungan terpal pertama, nah ini overload. Overload jam. Dari sambungan terpal itu kedua ya, tadi dari blower yang bagian bawah ya. Nah, bagian atas pun sama, bagian dari sini. Ini fiktif nih, ini cuman ke bawah doang gini. Tapi aslinya ini bocor gitu teman-teman. Coba lihat ya, ke sini. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini lubang nih. Ini angin gede nih. Nggak teliti kan di lubang-lubang WF tuh. Nah, dari sini. Kalau teman-teman nyimak, kita yang bikin di mana? Purbalingga ya. Itu bagian WF itu atas sama bawahnya. Itu kita sebelah sini nih harusnya dicor. Nah, jadi nggak ada lubang-lubang tuh, nggak bocor-bocor. Ini jelas sepanjang kandang bocor nih, nggak rapi. Nah, kedua, ketiga biasanya dari pintu nih. Lihat teman-teman. Ini gede nih. Oh, bocor-bocor. Terus terpal yang intinya sambungan amplop ya, nggak rapi. Terus kontur kandang yang nggak rata, itu bisa bikin bocor-bocor. Sama terpal yang bolong-bolong ya. Nah, itu beberapa terpal bocor ya. Pada umumnya memang di situ. Kalau di plafon sih jarang ya, plafon jarang. Kecuali yang memang ada yang parah banget masang plafonnya, itu bocor-bocor di plafon pas sambungan biasanya. Nah, itu bocornya ya, kita bahas bocornya. Nah, selanjutnya kita bahas dampaknya bagi peternak. Satu dampaknya itu, umpamanya gini. Ini ayam ini ketika umur sekian hari butuh satu blower ya. Karena kandangnya bocor, jadi anginnya itu nggak nyampe, dari depan itu kecil banget. Jadi peternak nggak kontrol juga. Alhasil gitu, angin di depan kurang. Perasaan udah kencang, kata blowernya udah bagus gitu, tapi ternyata di depan kurang. Akhirnya sekamnya basah atau performa ayam menurun. Bahkan ini seperti contoh di sini. Di sini nih karena pengaruh kandang bocor. Jadi karena tadinya sudah di trainingnya ini jalan 2 blower, ternyata jalan 2 blower itu nggak mencukupi gitu. Jadi si ayamnya ini amoniak tinggi karena sekam basah ya tadinya awalnya. Nah, berlanjut dampaknya ke masalah pernapasan. Ayamnya udah mulai nyekres tuh, udah bunyi-bunyi, udah mulai ngorok-ngorok. Nah, gitu. Padahal ini masih 12 hari. Itu awalnya daripada kandang bocor. Nah, selanjutnya gitu. Kalau peternaknya kontrol tahu nih, kandang kita bocor nih, anginnya kurang gitu. Jadi antisipasinya, karena belum bisa membetulkan si bocornya ini karena agak susah, nambahlah blower gitu. Nah, ini sebentar kita kurangi dulu karena lagi maintenance. Harusnya ini jalan 3. Nah, ternyata bisa mencukupi dengan 3, berarti itu artinya apa? Boros listrik. Nah, itu dampak kedua ya, selain daripada ayam, boros listrik juga. Nah, yang keempat,
Yang keempat nih, karena kebocoran ini susah diantisipasi karena kalau udah parah ya, model seperti di sini nih, tiap-tiap WF lubangnya nggak ditambalin. Nah, itu proses maintenance di kandang, perawatan sekam, perawatan ayam juga. Jadi lebih banyak berfokus pada perawatan sekam jadinya teman-teman. Jadi agak susah untuk kontrol si ayam. Jadi kelolosan lah gitu. Apalagi posisi di sini nggak ada kepala kandang. Jadi kelolosan. Nah, kelolosan antisipasi ayamnya jadi kurang bagus. Penyebaran ayamnya kurang rata. Ditambah suhunya nggak bagus kan. Jadi ayam kurang rata, gede kecil. Terus ayamnya juga kurang sehat gitu. Nah, itu dampak awalnya seperti itu. Nah, berlanjut ketika kandangnya bocor, ketika nanti ayamnya sudah besar, amoniaknya tambah tinggi, blower yang ada jadinya yang tadinya cukup, apalagi kalau tebar padat ya. Ini saya bisa katakan di sini teman-teman mungkin jangan kaget ya. Ini bisa teman-teman hitung sendiri ya berapa kepadatannya per meternya. Ini 120 kali 12 meter diisi hampir ya nggak pas lebih 30.000 lebih. Bayangin teman-teman, satu lantai 12 kali 120 meter diisi 30.000 lebih. Jadi ini satu kandang ini 3 lantai hampir 100.000 ya teman-teman. Jadi bisa dibayangin teman-teman, dengan kepadatan seperti ini, dengan kondisi kandang yang bocor, apalagi ditambah ini blower ada yang rusak pula. Ada yang rusak di sini yang kita maintenance, ada juga yang putarannya kurang. Hasilnya ke depannya, jadi ini dampak yang paling parah ya. Dampak yang paling parah ketika nanti ayam 20 hari ke atas, itu kan ayam sudah intens untuk ke blowernya ya, udah kebutuhan anginnya udah tinggi. Udara supply di kandang ini tidak mencukupi. Penyakit pernapasan pada ayam solusinya tidak terpenuhi, tidak sembuh. Malah si ayam lebih parah sakitnya. Kesekam tambah parah ke depannya, akan tambah parah gitu. Jadi akan lebih sering lebih basah, lebih bau lagi. Sementara dengan blower yang ada tidak mencukupi, karena ini pun gitu sudah ngepres pas-pasan dengan blower 8 ini diisi dengan kepadatan seginilah gitu. Sudah pas-pasan banget gitu. Ditambah dengan permasalahan bocor kandang dan lain-lain gitu. Nah, dampak terakhirnya profit teman-teman. Jadi jangan disepelekan masalah kandang bocor-bocor ini gitu. Dampaknya nggak hanya sekedar bocor yang sepele teman-teman lihat gitu. Jadi teman-teman harus sering ngontrol di kandang teman-teman, harus sering evaluasi juga benar atau tidak kandangnya gitu. Jadi hitungan itu bisa saja hitungan sudah benar, tapi pada prakteknya meleset. Nah, itu salah satu penyebabnya. Daripada si kandangnya sendiri bocor, jadi hitungan yang tadinya bagus jadi meleset, udah nggak bener lagi gitu. Yang tadinya kecepatan angin dihitung sudah pas dan lain-lain, dari voltase listrik nggak ada masalah, dari kebutuhan blower sudah oke banget, sudah cukup, ternyata jadinya nggak cukup gara-gara kandang bocor gitu. Nah, jadi ini pelebaran pun jadi telat karena ngelihat kondisi ayam, karena tadinya kandang bocor jadi ya agak-agak lambat lah gitu. Karena si ayamnya dilihatnya kedinginan terus dan lain-lain. Jadi satu permasalahan sepele kandang bocor itu manjang teman-teman, manjang lah. Jadi jangan disepelekan, terutama pada saat pembangunan awal. Kalau minta ke pemborong yang tahu kualitas kandang, yang tahu cara membangun kandang ayam yang benar, ya contohnya kita lah, promosi dikit gitu. Nah gitu. Nah itu apalagi kalau bangun sendiri, ya benar-benar memang harus teliti teman-teman. Terutama kandang seperti ini, kandang-kandang WF gini ya, bocornya bisa banyak, bisa parah gitu. Kandang WF ini lebih banyak bocornya dibanding kandang kayu, karena kalau yang membangunnya nggak teliti, ya seperti itu tadi, di lubang-lubang WF itu banyak banget. Itu nggak bisa disepelein teman-teman. Sekarang volume ya, kita hitung-hitungan volume aja deh. Ada berapa tiang, itu rata-rata volumenya 5 kali 10. 5 kali 10 gabungin jadi banyak, jadi berapa? Bisa jadi semeter loh teman-teman. Bayangin teman-teman, kandangnya lubang semeter loh bolongnya. Nah jadinya gimana? Nah itu. Jadi jangan sepelekan lubang yang kecil gitu. Dari kecil bisa jadi banyak, bisa jadi gede gitu. Nah itu. Bisa bayangin teman-teman, ini 2 blower nih nggak kerasa. Nggak kerasa ya teman-teman, bisa dilihat. Ayam nih dominan di samping ya teman-teman. Di tengah lihat. Di tengah masih ada carang-carang. Teman-teman bisa lihat di sini. Sekarang ayam bertumpuk di samping.
Kenapa bertumbuh ke samping? Sepanjang kandang ini bisa teman-teman lihat tuh. Itu bolong-bolong. Ayam-ayam ini nyari udara segar. Karena di tengah apa? Ngempos angin ya, ngempos gitu. Nah, jadi kerataan di kandang pun jadi kepadatan semu bisa terjadi di kandang CH ya. Kepadatan semu itu kan biasanya di kandang open gara-gara cahaya ya, pengaruh daripada cahaya. Jadi ayam menghindari cahaya, lari ke yang lebih gelap. Nah, kalau di kandang CH, ayam itu lari ke sirkulasi oksigen yang lebih segar. Ya, kalau di sini contohnya nih di sini. Biasanya kan indikasi lagi ada lainnya lagi koksi penyakit, tapi di sini nggak ada indikasi koksi. Alhamdulillah ke situ belum ada. Ini lari ke samping karena si ayam kekurangan oksigen tadinya. Jadi nyari udara yang lebih segar karena di samping banyak bocor-bocor. Bisa dilihat teman-teman. Nah ini, tuh benang di sini sampai gerak-gerak ya. Jadi si ayam itu ke samping nyari udara yang lebih segar. Itu teman-teman. Jadi banyak sekali ya. Mungkin kalau kita bahas kupas lagi lebih lanjut masih banyak lagi yang perlu dibahas masalah kandang bocor ini. Tapi ya segini dulu lah. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman supaya ke depannya bisa evaluasi untuk kandangnya bisa profit lebih bagus lagi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.